Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan bab statistika 2 tentang validitas dan reliabilitas kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayat. Dengan akhir NIM 028, saya akan mepresentasikan tentang uji validitas. Apa yang dimaksud dengan uji validitas? Yaitu uji validitas yang umum digunakan adalah dengan menggunakan person correlation, yaitu membandingkan item pertanyaan ke total skor variabel yang terdiri dari item-item pertanyaan. Dikatakan valid jika korelasi signifikan p value 0,05 atau ada korelasi antara item dengan total skornya. Terus selanjutnya ada uji reliabilitas. Apa yang dimaksud dengan uji reliabilitas? Yaitu digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam melakukan pengukuran alat ukur yang baik jika dapat digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Instrumen penelitian dapat dikatakan konsisten jika instrumen tersebut terbukti reliable, yaitu jika indikator nilai Cronbach's alpha 0,6. Terus selanjutnya ada kasus, yaitu kasus sampel. Dalam penelitian ini pelanggan pengguna kartu seluler Telkomsel pada Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 96 responden. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden sedang menggunakan atau pernah menggunakan kartu seluler Telkomsel dan responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama yaitu ada HO X1.1 sama dengan 0. Tidak ada korelasi antara X1.1 dan kualitas produk. Terus selanjutnya ada HO X1.1 sama dengan 0. Ada korelasi antara 1/1 dan kualitas produk. Terus kedua ada A sama dengan 0,05. Yang ketiga, HO diterima signifikasi 0,05. Terus H1 diterima signifikasi 0,05. Ya, terus yang keempat ada korelasi kali 1.1 terhadap total sama dengan 0,782 dan sig sama dengan 0,005. Artinya X1.1 valid untuk mengukur kualitas produk. Indikator kali 1 dan kali 1.3 juga valid karena nilai korelasinya mempunyai sig 0,05. Terus yang selanjutnya ada analisis, yaitu H0 sama dengan kali 21. Dibaca tidak ada korelasi antara kali 2.1 dan harga. HO sama dengan kali 2.1, ada korelasi antara kali 2 dan harga. Terus yang kedua ada A sama dengan 0,05. Yang ketiga HO diterima signifikasi 0,05. Yang terus selanjutnya ada H1 diterima signifikasi 0,05. Yang keempat korelasi kali 2,1 terhadap total sama dengan 0,06 dan sig 0,05 artinya kali 2 satu valid untuk mengukur kualitas. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan membacakan analisis validitas promosi. Yang pertama, H0 tidak ada korelasi antara X31 dan promosi, dan H1 memiliki korelasi antara X31 dan promosi. Yang kedua signifikan 0,05 dan H0 diterima signifikan lebih dari 0,05 dan H1 diterima signifikan kurang dari 0,05. Yang keempat, korelasi X3,1 terhadap total sama dengan 0,614 dan signifikan 0,00 lebih dari 0,05. Artinya X31 valid untuk mengukur kualitas. Nah, indikator X3 dan X32, X33 dan X34
juga valid karena nilai korelasinya mempunyai signifikan lebih kecil dari 0,05. Ada analisis validitas keputusan pembelian. Nah, yang pertama H0 Y1, tidak ada korelasi antara Y1 dan keputusan pembelian. H1 ada korelasi antara Y11 dan keputusan pembelian. Yang kedua, signifikan 0,05. Yang ketiga, H0 diterima signifikan lebih besar dari 0,05. H1 diterima signifikan lebih kecil dari 0,05. Yang keempat, korelasi X31 terhadap total 0,869 dan signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, artinya Y11 valid untuk mengukur kualitas produk. Indikator Y12, Y13, dan Y14 juga valid karena nilai korelasinya mempunyai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silva Dikotusalama dengan NIM 086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai output SPSS reliabilitas. Dalam uji reliabilitas dapat dikatakan konsisten apabila nilai Cron-Metz alpha lebih dari 0,6. Yang pertama, uji kualitas produk. Dalam uji kualitas produk memiliki Cron-Metz alpha sebesar 0,720, yaitu artinya lebih dari 0,6, maka dapat dikatakan uji reliabilitas kualitas produk termasuk reliabel. Yang kedua, uji reliabilitas harga, di mana memiliki Cron-Metz alpha sebesar 0,627, yaitu artinya lebih dari 0,6, maka uji reliabilitas harga dapat dikatakan reliabel. Ketiga, uji reliabilitas promosi, di mana memiliki Cron-Metz alpha sebesar 0,373 atau kurang dari 0,6, maka uji reliabilitas promosi tidak reliabel. Yang terakhir, uji reliabilitas keputusan pembelian, di mana memiliki Cron-Metz alpha sebesar 0,871 atau lebih dari 0,6. Artinya, uji reliabilitas keputusan pembelian dikatakan reliabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.